Ratusan siswa SMPN 3 Tirto Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa belajar bergantian, seminggu hanya masuk 3 kali. Hal ini dampak banjir yang hingga kini masih merendam sekolah mereka. Inilah kondisi SMP Negeri 3 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Gedung sekolah masih terendam banjir sedalam kurang lebih 50 cm. Banjir sejak tanggal 21 Januari 2025 ini belum surut dan membuat kegiatan belajar siswa terhambat. Dari 12 ruang kelas, hanya 3 yang kering dan bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, sebanyak 252 siswa sekolah ini terpaksa masuk secara bergilir. Tingkat kehadiran siswa juga menurun karena banyaknya siswa yang masih mengungsi. Kami pembelajaran berarti semi, Pak. Semi, daring, sama tatap muka. Ini alhamdulillah anak-anak yang berangkat itu sekitar 70% lah kami perkirakan kemarin itu yang berangkat dari seluruh anak-anak yang kami miliki. Tapi bergantian kami berangkat. Ya, ada kelas 9 yang berangkat 2 hari, kemudian istirahat di rumah sambil daring. Kemudian dilanjutkan kelas 8 gitu. Saat ini banjir masih merendam 4 desa di Kabupaten Pekalongan, yaitu Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Jeruksari, Kecamatan Tirto. Sedangkan di Kota Pekalongan, banjir merendam Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Tirto, dan Bendan Kergon. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan, banjir masih merendam ratusan rumah di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kini korban banjir mulai kesulitan air bersih. Meluapnya Sungai Kalemsena ini membuat 600 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak 10 hari terakhir. Meski ketinggian banjir telah berkurang, warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian di genangan banjir di depan rumahnya. Tidak hanya mencuci pakaian, warga juga menggunakan air banjir untuk mencuci piring dan peralatan masak. Si piringnya pakai air ini, nggak ada air bersih apa gimana? Nggak ada. Udah berapa hari ini di sini gini? Udah lama. Teteh nggak ngungsi? Enggak, nanti. Banjir ini adalah akibat dari turun hujan yang cukup deras beberapa hari minggu ini di Kabupaten Subang, dan terjadi akibat dari kali Kalenseba ini meluap ke pemukiman. Sementara bantuan dari pemerintah kini mulai turun. Bantuan langsung diserahkan ke tiap rumah korban banjir oleh petugas desa dan BPBD Subang. Pihak BPBD Subang mengimbau kepada korban banjir agar tetap tenang dan tidak panik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Jumat malam mengakibatkan underpass Matraman Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi tadi. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total, lantaran tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu oleh petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung dengan sungai. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Ya, jadi kurang lebih jam 6.00 kami dapat laporan dari CC untuk peluncuran unit dari Senin dan juga dari Menteng. Jadi untuk ketinggian air kurang lebih 1 meter. Underpass Matraman baru bisa dilalui kendaraan setelah petugas damkar selesai melakukan penyedotan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Semonggol mengakibatkan puluhan rumah warga di kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Selain itu, banjir membuat akses jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta nyaris tidak bisa dilalui. Hingga Sabtu siang, banjir masih merendam jalan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat setinggi hampir 50 meter. Banjir bahkan menutup ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semonggol menjadi penyebab banjir. Akibatnya sebanyak 60 jiwa yang terdampak paling parah kini mengungsi di rumah ibadah. Warga berharap pada pemerintah Provinsi Jakarta yang baru segera memberikan solusi agar mereka tidak selalu diterpa banjir. Bagus, kalau di sini bukannya sering setiap tahun. Setiap musim hujan lah banjir parah rumah. Berapa meter, Pak? Ada nggak meteran sih kalau ini di sini, kalau ke rumah ya. Kalau ke rumah mah paling 30 cm. Hanya jalanannya aja ya? Ya, jalanannya aja sini semeter lah. Semeter ya. Pada ngungsi, Pak? Pada ngungsi, ini pengungsian ini. Di musola ya? Iya, di musola juga ada. Mungkin pemerintah untuk merapikan lah saluran air agar ya warga Permukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir akibat diguyur hujan deras semalaman serta meluapnya aliran Kali Kapuk. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga memasuki rumah warga. Banjir merendam permukiman warga di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Banjir diperparah dengan meluapnya air dari Kali Kapuk yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Banjir kerap melanda permukiman warga di Kapuk Muara saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Tiban hujan ya kayak tempo hari itu. Ada berapa RT Pak kalau di sini, Pak? Di sini yang kerendam banjir ada 2 RT doang. 3 sama 4. Ini udah sering Pak berarti berbanjir kalau hujan? Sering, kalau setiap hujan besar aja kayak semalam hujan besar ya begini.